Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini kami akan mempersembahkan video pembelajaran praktikum statistik yang merupakan kerjasama antara Aptir Miki dengan Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Esa Unggul. Video ini disusun oleh Mika Nurmalasari, Nauri Anggita Temeswari, Fitri Zuama Komahrania, Nurul Laili, Trihadi Usman, dan Yohana Lalar. Video pembelajaran praktikum statistik ini merupakan hibah dari Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan Aptir Miki. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah mendukung kegiatan praktikum statistik di masa pandemi COVID-19 agar tetap berjalan dengan lancar. Video ini merupakan video dengan topik praktikum statistik pada mata kuliah Statistik Pelayanan Kesehatan. Pada mata kuliah ini sebenarnya banyak sekali topik bahasan, tetapi khusus pada video pembelajaran praktikum statistik ini hanya akan dibahas dalam beberapa topik. Adapun topik yang akan dibahas pada video pembelajaran praktikum statistik ini, yang pertama adalah pengantar, di mana di sini akan dijelaskan tentang definisi dari statistik pelayanan kesehatan dan kegunaannya secara umum. Kemudian tentang rekapitulasi sensus harian rawat inap. Yang ketiga, perhitungan indikator. Yang keempat adalah pembuatan grafik Barber-Johnson dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir, bagaimana membuat interpretasi dan rekomendasi. Capaian pembelajaran dari video pembelajaran praktikum statistik ini yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan terkait definisi dan kegunaan statistik di pelayanan kesehatan secara umum. Kedua, mahasiswa dapat menghitung rekapitulasi sensus harian rawat inap. Ketiga, mahasiswa dapat menghitung indikator pelayanan rumah sakit. Keempat, mahasiswa dapat membuat grafik Barber-Johnson dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang kelima, mahasiswa dapat membuat interpretasi dan rekomendasi. Sebagai pengantar, perlu diketahui bahwa statistik pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, dan membuat kesimpulan dari data yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam kesehatan adalah sumber utama data yang digunakan dalam menyusun statistik pelayanan kesehatan. PMIK di sini menjadi berperan penting dalam statistik pelayanan kesehatan. PMIK bertanggung jawab atas pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistik ini dibutuhkan dalam pengelolaan fasilitas kesehatan untuk mengetahui tingkat utilitas sumber daya, efisiensi biaya, kualitas dan keselamatan pasien, dan outcome lainnya pada pasien atau klien. Seperti apa ya pengertian dari sensus harian rawat inap itu? Dirjen Yanmed menyatakan bahwa sensus harian rawat inap adalah pencatatan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari. Sudra menyebutkan sensus harian rawat inap adalah secara langsung menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap setiap hari. Sedangkan dalam Hosizah disebutkan bahwa sensus harian rawat inap adalah jumlah pasien rawat inap di fasilitas kesehatan pada waktu tertentu. Sedangkan rekapitulasi sensus harian rawat inap adalah formulir perantara yang digunakan untuk menghitung dan merekap pasien pada ruang rawat inap. Tujuan rekapitulasi sensus harian rawat inap ini sebenarnya untuk apa ya? Kegiatan rekapitulasi sensus harian rawat inap ini bertujuan untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat di rumah sakit
secara keseluruhan maupun pada masing-masing ruang rawat inap untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan kegunaannya untuk apa ya? Rekapitulasi sensus harian rawat inap digunakan untuk mengetahui jumlah pasien dirawat pada hari yang bersangkutan, mengetahui tingkat penggunaan tempat tidur, merupakan data dasar mengenai pasien dirawat pada hari yang bersangkutan yang harus segera dikirimkan kepada pihak manajemen yang membutuhkan. Mekanisme pengisian sensus harian rawat inap itu seperti apa ya? Sensus harian rawat inap harus segera diisi ketika terdapat pasien masuk atau mutasi. Pencatatan ditutup pukul 24.00 setiap hari. Sensus harian dikirim ke unit RMIK pukul 8 setiap hari. Kapan waktu pelaksanaan sensus yang tepat ya? Menurut Sudra, Rustianto, dan Hoziza, sensus rawat inap biasanya dilakukan pada waktu tengah malam atau pukul 00. Sensus harian ini dapat dilakukan kapan saja, sepanjang waktunya konsisten pada semua unit. Kegiatan sensus harian rawat inap ini umumnya dilakukan pada pukul 00 karena pada waktu tersebut tidak banyak pengunjung dan petugas lain, sehingga lebih nyaman. Para petugas tidak sedang sibuk seperti jam kerja di siang hari. Umumnya, suasana lebih nyaman karena tidak panas seperti halnya di siang hari. Pada waktu tersebut, umumnya pasien berada di tempat tidur masing-masing, berbeda dengan pada waktu siang hari, yang kemungkinan pasien berada di ruang laboratorium, radiologi, atau hanya sekedar jalan-jalan di dalam ruang rawat inap. Jika dilakukan pukul 00, periode sensus tidak memenggal hari. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan proses rekapitulasi sensus harian rawat inap. Kegiatan sensus harian rawat inap ini pada dasarnya dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan formulir, dapat pula dilakukan otomatis dengan menggunakan elektronik, di mana datanya diperoleh dari entry data pada komputer. Namun kali ini kita akan fokus pada rekapitulasi sensus harian rawat inap dengan menggunakan formulir. Sebelumnya kita kenali dulu yuk formulir sensus harian rawat inap itu seperti apa. Pada dasarnya, formulir sensus harian rawat inap itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, asalkan memenuhi beberapa unsur yang diwajibkan dari Dirjen Yanmed, yaitu harus ada rekap pasien masuk, rekap pasien pindahan, rekap pasien dipindahkan, dan yang terakhir, rekap pasien keluar rumah sakit. Lalu, seperti apa ya bentuk formulir rekapitulasi sensus harian rawat inap itu?
Nah, cukup sederhana kan bentuk formulirnya? Pada kegiatan sensus harian rawat inap ini, terdapat beberapa istilah yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah yang disebut dengan pasien awal, yaitu pasien sisa pada periode sebelum hari pelaksanaan sensus. Yang dimaksud dengan pasien masuk adalah pasien yang masuk ke ruang rawat inap pada hari sensus dilakukan. Pasien keluar adalah pasien yang keluar rumah sakit pada hari sensus dilakukan dalam kondisi hidup ataupun mati. Sedangkan pasien pindahan adalah pasien pindahan dari ruang rawat inap lain pada hari sensus dilakukan. Untuk pasien dipindahkan adalah pasien yang dipindahkan ke ruang rawat inap lain pada hari sensus dilakukan. Lama dirawat adalah lamanya pasien mendapatkan perawatan di ruang rawat inap. Pasien MKHS adalah pasien yang masuk ruang rawat inap serta pulang dari rumah sakit pada periode atau hari yang sama pada saat pelaksanaan sensus. Setelah kita mengetahui apa itu rekapitulasi sensus harian rawat inap, mari kita coba dengan menggunakan studi kasus. Jika kita mendapat data seperti ini, bagaimana ya cara merekapnya? Dengan asumsi bahwa pasien sisa pada tanggal 31 Maret ada 8 orang. Untuk itu, kita perlu mencatat angka-angka yang kita hasilkan dari formulir tersebut. Dengan asumsi bahwa pada tanggal 31 Maret terdapat pasien sisa 8 orang, maka 8 orang tersebut akan menjadi pasien awal pada bulan April, yang artinya menjadi pasien awal pada tanggal 1 April. Kemudian kita catat untuk jumlah pasien masuk. Dari formulir tersebut diketahui bahwa pasien yang masuk adalah 10 orang. Untuk pasien pindahan 0 karena tidak ditemukan adanya pasien yang masuk melalui pindahan. Sedangkan pada data pasien dipindahkan terdapat 1 orang. Untuk pasien keluar ditemukan ada 4 orang, di mana 2 orang diantaranya adalah pasien yang masuk dan keluar pada hari yang sama, yaitu atas nama Tuan Sumarji dan juga Tuan Ferry. Setelah data tersebut kita dapatkan, langkah selanjutnya adalah kita menghitung lama dirawat. Bagaimana ya caranya? Jangan lupa ya bahwa lama dirawat itu rumusnya adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk. Dengan demikian, maka lama dirawat Tuan Sukarni ada 8 hari. Lama dirawat Tuan Samsu ada 4 hari. Sedangkan
lama dirawat Tuan Sumarji dan juga Ferry masing-masing 1 hari, karena pasien tersebut masuk dan keluar pada tanggal 1 April. Dengan demikian, maka total lama dirawat pada tanggal 1 April adalah 14 hari. Perlu diingat ya, pada penghitungan lama dirawat, jika tanggal masuk dihitung, maka tanggal keluar tidak dihitung. Begitu juga dengan sebaliknya. Akhirnya rekapitulasi sensus harian pasien rawat inap pada tanggal 1 selesai. Hasil dari rekapitulasi sensus harian rawat inap tersebut dapat digunakan untuk menghitung indikator pelayanan rumah sakit yang berupa efisiensi rawat inap, yaitu berupa BOR, LOS, TOI, BTU, GDR, dan NDR. Apakah itu indikator pelayanan rumah sakit? Menurut Hafizah dan Mariyati pada tahun 2018, indikator merupakan variabel untuk mengukur perubahan-perubahan dari suatu kejadian atau kondisi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran indikator dibutuhkan sarana pelayanan kesehatan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan suatu program dan membuat perencanaan yang berdasarkan pada hasil temuan di lapangan. Menurut Hafizah dan Mariyati pada tahun 2018, indikator pelayanan rumah sakit terdiri atas rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan instalasi. Manfaat indikator menurut Hafizah dan Mariyati pada tahun 2018 yaitu memberikan gambaran adanya kemajuan sebagai pertanda dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat menjadi alat ukur untuk membandingkan, memotivasi orang untuk bertindak, membantu menetapkan prioritas kegiatan, membantu dalam proses pengambilan keputusan, untuk memantau atau memonitoring program pada berbagai tingkatan, dan untuk mengukur pencapaian target atau sasaran. Selanjutnya, efisiensi pelayanan rumah sakit menurut Cuknis Sears pada tahun 2011 dan Rustianto pada tahun 2010 yaitu bed occupancy rate atau BOR, average length of stay atau ALOS, bed turnover atau BTO, turnover interval atau TOI, net death rate atau NDR, dan gross death rate atau GDR. Yang pertama yaitu bed occupancy rate atau BOR. Menurut Cuknis Sears pada tahun 2011, BOR adalah persentase penggunaan tempat tidur pada waktu tertentu. Nilai ideal BOR berada pada angka 60-85%. Menurut Rustianto pada tahun 2010, apabila BOR lebih dari 85%, berarti tempat tidur yang dipakai di rumah sakit penuh. Rumus BOR yaitu jumlah hari perawatan dibagi jumlah tempat tidur dikali periode, lalu dikalikan 100%. Yang kedua yaitu average length of stay atau ALOS. ALOS menurut Cuknis Sears pada tahun 2011 adalah rata-rata lama rawat dari pasien keluar hidup atau mati pada periode tertentu. Nilai ALOS yang ideal antara 6-9 hari. Menurut Rustianto pada tahun 2010, ALOS dianjurkan serendah mungkin tanpa mempengaruhi kualitas pelayanan.
Rumus ALOS yaitu jumlah lama dirawat dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun mati. Yang ketiga yaitu turnover interval atau TOI. Menurut Chukni Sears pada tahun 2011, TOI adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Nilai ideal TOI antara 1-3 hari. Rumus TOI yaitu jumlah tempat tidur dikali periode lalu dikurangi hari perawatan, lalu hasilnya dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun mati. Yang keempat yaitu bed turnover rate atau BTO. Menurut Chukni Sears pada tahun 2011, BTO adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu, biasanya dalam periode 1 tahun. Menurut Sujadi pada tahun 1996, angka BTO membantu untuk menilai tingkat penggunaan tempat tidur, karena dalam 2 periode bisa saja didapatkan angka bor yang sama, akan tetapi angka BTO berbeda. Menurut Chukni Sears pada tahun 2011, idealnya dalam setahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Rumus BTO yaitu jumlah pasien keluar hidup ataupun mati dibagi jumlah tempat tidur. Yang kelima yaitu net death rate atau NDR. NDR menurut Chukni Sears pada tahun 2011 adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Nilai NDR masih bisa ditoleransi tidak lebih dari 25/1000 penderita keluar. Rumus NDR yaitu jumlah pasien mati lebih dari sama dengan 48 jam dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun mati, lalu hasilnya dikalikan 1000. Yang terakhir yaitu gross death rate atau GDR. Menurut Chukni Sears pada tahun 2011, GDR adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. Nilai GDR masih bisa ditoleransi tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar. Rumus GDR yaitu jumlah pasien mati seluruhnya dibagi jumlah pasien keluar hidup ataupun mati, lalu hasilnya dikalikan 1000. Selanjutnya, menurut Rusdianto pada tahun 2010, terdapat 4 parameter untuk membuat grafik Barber-Johnson. Yang pertama yaitu bed occupancy ratio atau BOR yang disimbolkan dengan huruf P. Yang kedua yaitu average length of stay atau ALOS yang disimbolkan dengan huruf L. Yang ketiga yaitu turnover interval atau TOI yang disimbolkan dengan huruf T. Yang terakhir yaitu bed turnover atau BTO yang disimbolkan dengan huruf B. Nilai ideal dari masing-masing parameter tersebut yaitu yang pertama nilai ideal BOR antara nilai 75 sampai 85%. Untuk nilai ideal ALOS antara 3 sampai 12 hari. Nilai ideal TOI yaitu antara 1 sampai 3 hari. Dan yang terakhir nilai ideal BTO yaitu lebih dari 30 kali dalam setahun. Selanjutnya, menurut Rusdianto pada tahun 2010, terdapat nilai ideal dari masing-masing parameter grafik Barber-Johnson. Yang pertama yaitu nilai ideal BOR berada pada angka 75-85%. Yang kedua, nilai ideal ALOS antara 3 sampai 12 hari. Yang ketiga, nilai ideal TOI antara 1 sampai 3 hari. Dan yang terakhir, nilai ideal BTO lebih dari 30 kali dalam setahun. Selanjutnya terdapat rumus menghitung parameter grafik Barber-Johnson menurut Rusdianto pada tahun 2010. Rumus BOR atau disimbolkan dengan P sama dengan O dikali 100 dibagi A,
di mana O adalah rata-rata tempat tidur terisi. Untuk mendapatkan nilai O yaitu hari perawatan dibagi 365. Sedangkan A adalah jumlah tempat tidur tersedia. Rumus loss atau disimbolkan dengan L sama dengan O dikali 365 dibagi D, di mana D adalah jumlah pasien keluar. Sedangkan rumus TOI atau disimbolkan dengan huruf T sama dengan A dikurangi O, yang mana hasilnya dikali 365 lalu dibagi dengan D. Selanjutnya rumus BTO atau disimbolkan dengan huruf B yaitu D dibagi A, di mana D yaitu jumlah pasien keluar dibagi A, jumlah tempat tidur tersedia.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video pembelajaran praktikum statistik ini. Semoga apa yang telah kami jelaskan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.